Selamat pagi siswa kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang fluida dinamik dengan topik hukum Bernoulli. Pemahaman tentang hukum Bernoulli sebelumnya ada satu peristiwa. Ada 4 orang remaja putri berselfie ria dekat rel kereta api. Ternyata ketika kereta lewat, mereka berselfie dan satu orang dari antara mereka yang dekat ke rel tersebut itu tertarik ke arah rel keretanya sehingga terlindas dan meninggal. Ini gambar di sebelah kanan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dia tertarik? Apa yang terjadi? Logikanya, kita melihat ada satu contoh di bawah ini, yaitu selembar kertas kita lipat sehingga berbentuk seperti gambar, maka kita hembus di bagian tengah ini. Ketika kita hembus, maka di sini bagian sisi kiri dan sisi kanan kertas ini itu akan tertarik ke dalam. Akan tertarik ke dalam. Mengapa? Nah, ini yang akan kita pelajari tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini dikemukakan oleh Daniel Bernoulli, seorang ilmuwan Belanda yang memiliki banyak karya. Bahkan di tingkat SMA ada 3 topik yang kita akan pelajari. Selain daripada fluida dinamik, ada energi kinetik gas. Dan kemudian ada topik tentang termodinamika. Ini adalah karya daripada Daniel Bernoulli. Khusus untuk fluida dinamik, maka Daniel Bernoulli ini menyatakan bahwa apabila dalam suatu pipa dengan penampang yang berbeda luasnya, kemudian yang memiliki ketinggian berbeda, maka aliran akan mencapai ke atas apabila memenuhi persyaratan. Persyaratan apakah itu? Ini yang dikemukakan dalam hukum Bernoulli, yaitu jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume. Jadi tekanan di sini adalah tekanan udara di luar daripada ujung pipa. Kemudian energi kinetik persatuan volume, EK per V, yaitu kecepatan atau energi yang dimiliki oleh fluida di titik bawah sampai di titik atas, bahkan di setiap titik. Dengan kecepatan yang berbeda, kemudian energi potensial persatuan volume, dengan posisi yang berbeda, ketinggian yang berbeda. Maka oleh Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari itu semua memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang garis arus. Jadi ini satu kesimpulan daripada Bernoulli. Secara matematis dirumuskan bahwa selisih tekanan P1 kurang P2, tekanan di penampang 1 dengan penampang 2, itu adalah energi kinetik persatuan volume, yaitu di titik awal dengan di titik akhir. Ini persamaannya di atas. Kemudian jumlah daripada energi potensial persatuan volume, yaitu rho GH dengan ketinggian delta H, H2 kurang H1. Jadi ini adalah energi kinetiknya, ini energi potensial. Jadi ada perubahan energi akibat perbedaan tekanan yang terjadi pada ujung kedua pipa. Dengan keterangan bahwa P1, P2 itu tekanan fluida, satuannya Pascal atau atmosfer, V1 dan V2 kecepatan fluida, rho massa jenis fluida, H1 dan H2 atau delta H itu adalah selisih tinggi daripada penampang fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. Dari persamaan atau rumusan Bernoulli ini, maka dapat kita terapkan untuk jenis fluida, apakah itu statis maupun dinamis. Dengan persamaan hukum Bernoulli ini, apabila diterapkan pada
fluida statis. Artinya apa? Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Fluida statis berarti kecepatannya sama atau tidak bergerak, ya, dalam keadaan diam. Nah, ini seperti gambar di sebelah kanan. Maka dikatakan, ya, yang berlaku adalah karena ketinggiannya berbeda, kecepatannya 0, maka yang berlaku adalah P1 kurang P2 sama dengan rho GH. Jadi terjadi di sini, yang bekerja di sini hanya energi potensialnya, yang kita kenal dengan hukum hidrostatik. Ya. Apabila fluidanya mengalir, ya, apabila ada dinamika, ada aliran, ada kecepatan, ya, perhatikan gambar, ya, dari salah satu penampang ke ujung penampang yang lain pada ketinggian yang sama, tetapi ada perbedaan kecepatan. Ketika ketinggiannya sama, berarti selisih energi potensialnya, ya, rho GH2 kurang H1-nya, itu hasilnya 0. Sehingga tersisalah selisih tekanan adalah setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, inilah penerapan hukum Bernoulli pada fluida statik dan pada fluida dinamik. Selanjutnya, kita akan melihat penerapan prinsip Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Ya, venturimeter untuk mengukur itu kecepatan aliran gas, tabung pitot untuk fluida, alat semprot atau hand sanitizer yang ini kita bawa-bawa, ya. Yang ini kita bawa-bawa hand sanitizer, kemudian karburator ini di sepeda motor, di kendaraan mesin, ya. Dan demikian juga aliran fluida pada pesawat, sehingga pesawat bisa naik stabil dan bisa turun. Karena apa? Konsep daripada hukum Bernoulli. Sebagai contoh, kepada kita diberikan yaitu pipa datar A dengan luas penampang 10 cm², dihubungkan dengan pipa datar B dengan luas penampang 50 cm², berarti penampang B lebih besar. Laju air yang mengalir dalam pipa A 6 meter per detik, sedangkan tekanannya di titik A 200 kilopascal. Yang ditanyakan, tentukan laju air dalam pipa B, berarti VB. Ya, VB, dan bagian B adalah tekanan air di pipa B. Ya, untuk laju air, maka kita sudah mempelajari tentang aliran kontinuitas, bahwa debit aliran yang masuk di titik A sama dengan debit aliran yang keluar di titik B. Apa itu debit aliran? Yaitu luas penampang kali kecepatan. Ya, nah, luas penampang kali kecepatannya. Jadi luas penampang kali kecepatan di A sama dengan di B. Jika kita masukkan angkanya, maka diperoleh 10 kali 6 sama dengan 50 kali VB. Sehingga diperoleh nilai VB adalah 6/5 atau 1,2 meter per detik. Jadi di penampang yang lebih besar, kecepatannya menjadi lebih kecil. Kemudian tekanannya. Di titik A, tekanan itu 200 kilopascal. Berapa di penampang B tekanannya? Jika ketinggiannya sama, berarti energi potensialnya sama, maka selisih energi potensial 0. Sehingga yang tersisa adalah energi kinetik karena ada aliran dengan kecepatan. Ya, kita perhatikan persamaan Bernoulli, maka kita hanya menerapkan yaitu PA kurang PB setengah rho VB kuadrat kurang VA kuadrat. Jadi ini adalah energi kinetiknya. Nah, ini energi kinetiknya karena ketinggiannya sama. Lanjut. Jika kita masukkan angkanya, di mana di titik A 200 kilo atau 200.000 pascal, ya, kemudian rho fluidanya adalah air, maka itu massa jenisnya 1000, di titik B 1,2 kuadrat, sedangkan di titik A 6. Ya, 6 kuadrat, tentu hasilnya ini akan menjadi minus. Baik, kita lanjutkan.
2000 dikurang PB, ya, hasil perkalian setengah kali 1000, kemudian 1,2 kuadrat dikurang 6 kuadrat, itu minus 17.820, maka diperolehlah PB dengan nilai sebesar 217.280 Pascal, atau sederhananya 217,3 kilopascal. Jadi inilah langkah penyelesaian jika ya, alirannya berada pada ketinggian yang sama. Selanjutnya adalah jika ketinggiannya berbeda ya, dan penampangnya, diameter penampangnya berbeda dari penampang pertama 12 cm dan keluarannya 6 cm. Air mengalir ke atas melalui pipa dengan debit. Ya, debit yaitu Q yaitu A kali V. Ya. Jadi ini dalam satuan liter, kita konversi nanti ke meter kubik. Kemudian tekanan pada ujung bawah, berarti bagian penampang 1, 190 kilopascal. Yang ditanyakan sama, yaitu kelajuan air di ujung-ujung pipa. Berarti dari pipa penampang pertama dan penampang kedua kelajuannya berapa. Ya. Kemudian tekanan pada ujung atas pipa, tekanan pada ujung atas. Oke. Data diberikan, diameter daripada penampang 1, 12 cm, konversi ke meter, dan demikian juga penampang 2, diameternya menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian debit ya, Q, 14,4 V liter per detik. Ya. Nah, liternya konversi ke meter kubik menjadi 10 pangkat min 3. Tekanan diberikan ya 190 kilo, berarti 10 pangkat 3 Pascal, dan beda ketinggian adalah 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan di kedua ujung dan tekanan di ujung pipa bagian atas. Untuk menyelesaikannya, maka terlebih dahulu kita kerjakan, ya, yaitu prinsip daripada kontinuitas. Untuk prinsip kontinuitas, maka kita harus mengetahui berapa nilai daripada luas penampang. Nah, ini luas penampangnya 1/4 VD kuadrat. Ya, dengan memasukkan angkanya, kita memperoleh bahwa luas penampang A1 itu 36 V kali 10 minus 4, dan luas penampang A2 9 V kali 10 pangkat min 4. Oke, luas penampangnya sudah ada, maka kita boleh menghitung berapa kelajuan di ujung pipa. Ya, persamaan daripada kontinuitas bahwa volume air yang keluar per detik atau debit, debit fluida itu di penampang 1 dengan di penampang 2 itu harus sama besarnya. Jadi tadi debitnya sudah diberitahu, ya, kita konversi, kemudian misalnya kita hitung A2-nya, A2 berarti 9 V min 4 dan kemudian V2. Ya, V2-nya dari angka ini ya, kita sudah dapat memperoleh nilai kecepatan di penampang 2 yaitu 16 meter per detik. Ya, kemudian dengan cara yang sama, ya, karena debitnya sama, maka di penampang 1 kita bisa hitung dengan luas penampang 36 V kali 10 pangkat min 4, maka kita peroleh kecepatannya yaitu 4 meter per detik. Jadi di penampang yang lebih besar, ya, kecepatannya lebih kecil, dan di penampang yang lebih kecil, kecepatannya lebih besar. Jadi kecepatan atau kelajuan di kedua ujung pipa kita sudah peroleh. Nah, sekarang bagaimana tekanannya? Ya, dengan mempergunakan kedua prinsip daripada hukum kekekalan energi mekanik, yaitu terjadi perubahan energi kinetik dan juga terjadi perubahan energi potensial karena ada beda ketinggian. Maka selengkap persamaan Bernoullinya kita pergunakan dan kita masukkan angkanya. Ya, di P1 diberikan tekanannya 1,9
ya, kali 10 pangkat 5, kemudian massa jenis fluidanya air, di V2 kecepatannya 16 kuadrat, di V1 kecepatannya 4 kuadrat. Kemudian untuk energi potensialnya, Rho-nya massa jenis air, G-nya 10, dan beda ketinggian itu 2 meter. Nah, angka sudah masuk, maka kita peroleh ya, persamaannya hasil daripada energi kinetik ya 1,2 kali 10 pangkat 5 dan hasil daripada energi potensial 0,2 kali 10 pangkat 5. Ini dijumlahkan menjadi 1,4 ya, sehingga P2 sama dengan 1,9 dikurang, ini dikurang ya, dikurang 1,4 kali 10 pangkat 5. Maka tekanan di P2 yaitu sebesar 0,5 kali 10 pangkat 5 atau 50 kilo Pascal. Ya, jadi kalau tadinya 190, maka ini menjadi 50 kilo Pascal. Jadi di contoh kedua ini, kedua unsur daripada fluida yaitu selisih energi kinetik, selisih energi potensial itu kita terapkan. Selanjutnya di dalam penerapan hukum Bernoulli yaitu pada konsep gaya angkat pesawat. Ya, mengapa pesawat bisa terangkat, bisa stabil di udara, dan bahkan bisa turun atau untuk mendarat. Ada 4 hal yang bekerja pada pesawat yang bergerak. Ya, ketika dia stabil berarti gaya angkatnya ke atas dan gaya berat total daripada pesawat itu harus sama. Nah, kemudian gaya dorong mesin itu harus lebih besar daripada gaya hambat, misalnya gaya gesekan udara atau tekanan udara. Ya, dan faktor apakah yang menentukan ya, perubahan nilai dari gaya-gaya ini? Itu adalah sayap pesawatnya. Nah, ini yang bekerja pada sayap pesawat. Mengapa pesawat bisa naik atau turun? Ini sangat ditentukan oleh posisi daripada sayap pesawatnya. Ya, jadi ada variabel-variabel yang bekerja pada sayap pesawat tersebut, baik kiri maupun sayap kanannya, yaitu adanya tekanan udara di bawah dan di atas sayap. Tekanan ini akan mempengaruhi ya, gaya yang bekerja ke bagian sayap. Apakah gaya dorong ke atas lebih besar daripada gaya tekan ke bawah? Ya, kalau gaya dorong ke atas F2 lebih besar, pesawatnya naik. Dan atau kalau gaya tekan dari atas, maka pesawatnya akan turun. Dan tentu faktor tersebut adalah faktor kecepatan daripada pesawatnya. Karena apa? Dengan kecepatan pesawat, maka tekanan udara di sekitar pesawat tersebut akan berubah. Ketika tekanannya berubah, maka gaya yang bekerja juga akan berubah. Ya, pesawat akan terangkat hanya apabila ya, kecepatan di atas sayap, ini V1, lebih besar daripada kecepatan di bawah sayap. Dengan kecepatan di atasnya lebih besar, maka tekanan udaranya akan lebih kecil. Nah, seperti itu kertas tadi yang kita lipat. Ya. Nah, mengapa kertasnya mendekat ke tengah? Ya, mendekat ke tengah karena apa? Kecepatan aliran udara hembusan membuat tekanan udara di bagian tengah tersebut menjadi lebih kecil. Ketika tekanannya lebih kecil, maka pesawat akan naik ke atas. Inilah konsep daripada gaya angkat pesawat dengan hukum Bernoulli. Secara matematis kita mau mempergunakan ya, persamaan Bernoulli dengan gambar yang sama, maka kita dapat tentukan bahwa gaya yang bekerja pada sayap pesawat itu adalah F1 atau F2. Ya, jadi selisih daripada gaya itulah yang akan menentukan naik turunnya pesawat. Baik, gaya itu adalah tekanan kali luas penampang atau P sama dengan F per A. Nah, itu udah biasa.
ya, Newton per meter kuadrat. Ya, jadi kalau penampangnya makin kecil, maka tekanannya akan besar. Baik, untuk dua gaya pada sayap pesawat, maka diterapkan F2 kurang F1 sama dengan tekanannya P2 kurang P1 kali A. Ya, dari persamaan selisih tekanan ini, ya, kita memasukkan nilai persamaan Bernoulli. Nah, kita terapkan, maka kita dapati bahwa jika F2 kurang F1 bagi A, A-nya kita turunkan, maka tinggal P2 kurang P1. Ya, P2 kurang P1 itu sama dengan selisih energi kinetik dan energi potensial. Oke, kalau berada pada keadaan stabil, berarti ketinggian daripada sayap pesawat itu tetap, maka berarti energi potensialnya 0. Sehingga sisa F2 kurang F1 per A atau P2 kurang P1 tinggal sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat kurang V2 kuadrat. Nah, inilah persamaan tekanan pada konsep gaya angkat pesawat. Jadi kecepatan di atas sayap itu kita sebut V1, kecepatan di bawah sayap itu kita sebut V2. Demikian juga dengan tekanan. Ya, tekanan di atas sayap kita sebut P1 dan di bawah sayap kita sebut P2. Ya, inilah keterangan, ya, simbol-simbol daripada persamaan yang sudah kita buat. Sebagai contoh soal, tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap. Jika kecepatan aliran udara di bagian bawah adalah 60 meter per detik dan beda tekanan. Di atas dan di bawah sayap, P1 kurang P2 adalah 10 Newton per meter kuadrat. Massa jenis udara 1,29 kg per meter kubik. Baik, yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap, berarti V1. Ya, karena P1 lebih besar dari P2, ya, selisihnya tadi 10, maka otomatis dengan tekanan P1 di atas sayap lebih besar, maka otomatis kecepatannya lebih kecil, atau V2-nya di bawah sayap kecepatannya lebih besar. Maka, ya, pesawat akan bergerak turun ke bawah. Baik, dengan menerapkan persamaan daripada gaya angkat pesawat, yaitu P1 kurang P2 setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Kita masukkan angkanya, ya, kita konversikan dulu persamaannya, nah, kita peroleh 60 V1 kuadrat sama dengan 60 kuadrat, ya, V2 kuadrat, dah, itu sama, ya, V2 kuadrat, maksudnya V2 kuadrat 60 kuadrat, ya, 2 kali P1 kurang P2, tadi selisihnya 10. Nah, ya, 10, udah, kemudian massa jenis udara 1,29. Berarti 360 kuadrat 3600, 3600 kurang 20 per 1,29 atau 15,5. Maka V1 kuadratnya yaitu 3584,5. Oke, nanti bisa dibulatkan sehingga V1-nya akarnya ini adalah 59,8 atau bisa juga 60 meter per detik. Jadi dari kecepatan tadi yaitu 60 kuadrat, ya, 60 meter per detik, maka di bawahnya itu selisih sedikit, 59,8. Jadi dapat kita bayangkan berarti bergerak turunnya itu sangat lambat, jadi tidak mengejutkan, ya, tidak mengejutkan sehingga penumpang tidak begitu merasakan perubahan ketinggian, ya, karena pesawatnya turun. Oke, baiklah, inilah topik kita pada pagi hari ini tentang fluida dinamik yang membahas tentang hukum Bernoulli. Ya, bagi kamu yang mungkin masih penasaran atau belum begitu menguasai pemahamannya, silakan kamu tanyakan kepada kami
ya melalui WA. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu semua.